Batu Kursi Parhapuran ini sudah berumur kurang lebih 300 tahun. Dan Batu Kursi Parhapuran ini dulu dipakai raja-raja untuk sidang pertama. Misalnya kalau ada masalah di kampung ini dulu, sidang pertamanya di Batu Kursi Parhapuran ini sebelum dibawa ke sidang berikutnya di Raja Sialagan. Yang bisa bercerita di sini, saya sendiri sebagai keturunan dari Raja Parhapuran, dan masih banyak lagi saudara-saudara dari bapak saya sendiri. Bapak saya masih ada yang tinggal di sini beberapa orang. Masyarakat dan pemirsa saya, sahabatnya Beni Jurnal, bila ingin berkunjung ke sini, nanti kita akan ada buat kontak telepon di bawah. Ini di mana tempatnya? Di Desa Sialagan Pindaraya. Di Desa Sialagan Pindaraya. Anda hanya bisa lihat kontak lain nanti di bawah ini. Langsung berhubungan langsung dengan ahli kunci daripada makam ini dan bagaimana menerima atau menjelaskan nanti tentang kisah-kisah yang dulu pernah ada terjadi ratusan tahun lalu di Jalan Batu Kursi Parhapuran, Pengadilan Batu Kursi Parhapuran. Baik, kali ini Beni berada di Sialagan, Kabupaten Samosir, di era new normal untuk destinasi pariwisata Toba. Kali ini Beni melihat suasana di dalam dan bagaimana sih, apa sih yang mereka dapatkan hari ini setelah di era new normal dan berbukanya destinasi pariwisata untuk Toba. Salah satu yang dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia kala itu untuk pengembangan destinasi pariwisata Toba adalah Sialagan. Anda bisa lihat sendiri dan akan kita lihat sendiri apa sih yang mereka rasakan setelah di new normal hari ini dan apa pendapatan mereka yang mereka dapatkan dalam agrowisata di Kabupaten Samosir, di Desa Sialagan. New normal kali ini di Sialagan telah dibuat persiapan untuk cuci tangan dan protokol kesehatan diwajibkan bila Anda masuk di zona destinasi pariwisata. Kita akan lihat persiapan seperti biasa dilakukan oleh destinasi pariwisata. Tempat ini adalah untuk sebuah eksekusi yang dilakukan oleh para raja di zaman itu. Bila Anda berkunjung ke sini, disinilah para pelanggar aturan yang ada di Desa Sialagan dieksekusikan. Yang saya sentuh kali ini adalah tempat eksekusi pemenggalan kepala daripada pelanggar aturan di Desa Sialagan di zaman ini. Banyak kepala yang
udah agak lumayan lah untuk membantu daripada yang sebelum buka. Kalau dulu sebelum buka kan total nggak bisa masuk, tutup semua. Ini udah mulai buka ya, mungkin hari Sabtu Minggu mungkin masih ada untuk pengunjung. Iya. Untuk pendapatan selama mulai buka bulan berapa? Bulan 8 tanggal bulan berapa ya, bulan 9, tanggal 31 lah, tanggal 31 baru 1 bulan lah hari buka. Dalam sisi ekonominya sekarang Ya masih jauh lah di bawah, cuma tamunya kan masih Sabtu Minggu yang ada. Kalau hari biasa Senin Selasa Rabu masih kosong, sepertinya ada satu-satu gitu. dengan Bapak siapa ini? Bapak Senurat. Baik, ini adalah ibu yang kedua yang kali ini Bini temukan di daerah destinasi pariwisata Samosir, yaitu tepatnya di Desa Sialagan. Ini apa nih yang dirasakan nih Bunda? Sekarang saya lagi bersenang dan berterima kasih sama Tuhan. Karena selama ini kami bersusah payah menderita. Selalu kami menangis dan bersedih lah. Tapi sekarang kami sungguh senang sekali. Ini sudah berapa bulan ini? New normal sudah hampir 2 bulan. Para untuk pengunjung kira-kira ini? Pengunjung sudah ada hampir 2 bulan tapi masih satu-satu, 2 Iyalah, orang, 3 belum orang, rame paling lah, banyak tapi 10 sudah. orang loh. Emang. ya belum ramai lah tapi sudah bersyukur lah. Itu pun Sabtu Minggunya. Ya, Apa ini yang diharapkan kepada pemerintah? diharapkan sama pemerintah, tolong sama Bapak pemerintah, apalagi sama Bapak Presiden Jokowi, lebih diperhatikanlah masyarakat kecil macam kami ini. Saya senang sama Bapak Jokowi lah, sama Bapak Presiden. Kami semua bersyukur dan berdoa supaya Bapak Presiden sehat dan bisa memimpin kita semua lebih senang dari sini ke depan. Tapi setidaknya setelah new normal ini sudah mulai berbuka ekonomi. Berbuka. Penginapan tidur ala desa. Baik, saya mulai dari suami dulu atau dari istri dulu? Baik, nih. Dari suami dulu.
is my boss. Oke. Oh ya. Oh, silakan pegang. Horas. Silakan pegang. Ini namanya siapa? Dia Bernama Klaus. Klaus. Bernama Jerman Klaus Langrock. Asal negara Negara Jerman. di Indonesia sudah berapa lama? Ada kontrak dengan rumah di Desa Tuk-Tuk 10 tahun yang lalu. Ama tinggal di Indonesia 5 tahun yang lalu. Dia silagan. Saya suka silagan lebih dari Tuk-Tuk karena itu di sini ini orang Batak tinggal. Tidak orang tamu orang Batak. Ada budaya Batak di rumah ini, ada kebun, ada hutan, ada natur, gunung, ada dekat-dekat. Natural. Saya suka. Natural. Semua natural. Makanya Anda membangun salah satu homestay di Desa Sialagan. Ya. Mungkin pikir good, mungkin tamu lain suka sama-sama dengan saya. Baik. Nih Benny disajikan salah satu es krim. Es krim ini adalah produk daripada Klaus sendiri. Ya, bernama banana split. Banana split. Karena itu ada satu pisang, banana, dan krem, dan es krim strawberry, es krim vanili, es krim coklat, juga roti, dan semua membuat di bawah di sini di rumah. Di rumah. Karena itu tidak ada brand. Tidak ada brand ya. Ya, tidak ada brand, ini brand Oasis. Ini brand Oasis. Dan yang satu lagi Ini bernama Amaretto, Piat Amaretto. Karena itu ada satu alkohol bernama Amaretto dari kacang. Di sini ada es krim nenas, es krim nangka, es krim pisang, krem, roti Amaretto, satu buah nenas. kalau seandainya dihargai ini dengan harga berapa? Harga ini dengan Amaretto 50 ya. 40? 60? Oh, harga baru 60. 60.000. Ya. 60.000. Untuk ini? Ini Banana split 40. 40. Oh ya, istri tahu lebih. Iya. Saya mau coba dulu. Selamat makan. Luar biasa. Oh ya, Thank you. Baik ini. Untuk room yang Anda sediakan ini ada berapa banyak? normal. Sedikit dengan sarapan. Kamar dengan 2 tempat tidur 300. 300. 3,5. Oke, 3,5 mungkin. Sama sekarang ada diskon. Karena itu tidak ada tamu. Yang pertama tamu, oke, diskon. Thank you. Ini boleh. Family room ada berapa? Oke, buat ini dulu. Kita pindah ke istri dulu nih. Ini yang buat pegang dulu nih, kakak. Oke. Buat istri nih mendampingi si Abang Klaus yang suami dari Jerman. Ini pribadi Eropa itu kan dengan Indonesia cukup jauh berbeda ya. Apa yang ingin Anda kembangkan sebagai warga daripada warga Batak yang ingin mengembangkan Danau Toba lebih baik ini? Plan apa yang Anda bangun ini bersama suami? Oh ya, kita mau memperkenalkan budaya orang Batak itu. Karena saya lihat dari yang lain-lain, daerah itu maju karena dia mengembangkan budayanya. Kan budaya ini banyak ya. Nah, jadi budaya itu bisa kita nanti datang ke sini tamu, oh ya bawa budaya orang Indonesia itu begini, harus budaya Indonesia begini, harus budaya ini begini. Karena kita kan beragam-ragam suku, beda-beda budaya. Nanti kadang tamu itu datang berpikirnya budaya itu sama gitu. Nantinya Anda identik dengan sebuah budaya. Ya. Maka nanti hasil daripada isi daripada kamarnya adalah identik dengan Indonesia banget. Ini Indonesia banget. Intinya silakan berkunjung dan nikmati panorama alam dan ciri khas daripada daripada Batak, ada suara ayam, ada suara burung,
masih ada di belakang gunung. Masih ada di belakangnya. Jadi kalau ngelihat matahari terbit masih bisa datang ke gunung sedikit. Iya. Kalau melihat matahari terbenam masih kelihatan di rumah. Awal Desember ini akan efektif total dan Anda bisa melakukan pemesanan di Desember untuk berlibur dan merasakan sensasi suasana desa di Desa Sialagan. Oh baik, kali ini Benny bersama dengan Bapak Kepala Desa Sialagan, tepatnya Kecamatan Simanindur. Kita akan berbincang juga nanti tentang apa poin-poin yang harus dibenahi lagi di Sialagan sebagai salah satu background tempat destinasi pariwisata yang pernah dikunjungi Bapak Presiden Republik Indonesia saat kunjungannya ke Pulau Samosir. Nih, kita berbincang langsung ini buat Pak Kepala Desa dengan Bapak siapa? Baik, terima kasih. Saya Kepala Desa Sialagan Pindaraya, nama Ojahan Tambunan. Yang penting untuk di Desa Sialagan Pindaraya, pembenahan dan peningkatan kualitas tempat kunjungan wisata yang ada di Desa Sialagan Pindaraya. Karena destinasi wisata yang ada di Desa Sialagan Pindaraya ada 4. Yang pertama, pra-persidangan. Yang pertama ada di Perhapuran. Yang kedua, tempat persidangan pengambilan keputusan yang ada di Huta Sialagan adalah Batu Kursi. Yang ketiga, Batu Sira, pengambilan sumpah manusia yang disumpah menjadi kodok. Yang keempat, wisata legenda Danau Toba adalah terjadinya Pulau Samosir dan Danau Toba. Dan paling penting, pentingnya promosi yang mendunia dari pihak-pihak terkait. Yang selanjutnya, pentingnya promosi itu tadi, pentingnya pembinaan kepada para pelaku pariwisata dan pengrajin yang ada di Desa Sialagan Pindaraya. Saya kira itu aja yang bisa untuk meningkatkan pariwisata atau destinasi wisata yang ada di Desa Sialagan, Pak. Baik, kalau penerapannya setiap hari apakah ini sudah diterapkan oleh desa kepada atau memberikan himbauan-himbauan ini sudah selalukah itu? Sebenarnya dari dinas terkait sering membuat rapat atau untuk sosialisasi kepada masyarakat Desa Sialagan Pindaraya, terutama itu pelaku pariwisata, itu sering disosialisasikan. Yang pertama, karakternya itu dulu yang penting ditata dulu di Desa Sialagan Pindaraya. Berarti masyarakat Desa Sialagan Pindaraya harus siap menerima pariwisata itu yang sebenarnya. Itu yang pertama, Pak. Itu sering dari Pemkab Samosir juga, dari Dinas Pariwisata Provinsi atau dari pusat, sering di Desa Sialagan Pindaraya. Intinya kembali kepada kesadaran masyarakat itu. Iya. Belum adanya peningkatan kesadaran. Iya, kesadarannya itu memang harus penting. Itu yang Baik, sisi diterapkan. kebersihan. Iya. Kalau kami dari pemerintah desa, yang pertama kami handle untuk demi meningkatkan pariwisata yang ada di Desa Sialagan Pindaraya, kami yang tingkatkan yang pertama adalah tentang kebersihan. Pada 2018, Desa Sialagan Pindaraya mendapat piagam untuk desa terbersih se-Kabupaten Samosir adalah juara 1 pada tahun 2018.